Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang bertujuan mengatasi perlambatan ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam jangka pendek, kebijakan itu diharapkan dapat mendongkrak tingkat daya beli masyarakat. Sementara dalam jangka panjang dapat menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Bagaimana efektivitas kebijakan baru itu dalam mengatasi kondisi ekonomi saat ini? Dan untuk membahasnya kita akan berbincang dengan pengamat ekonomi yang juga Rektor Universitas Paramadina, Bapak Firmansyah, dan juga ada Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia AP5I, Bapak Thomas Darmawan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Prime Talk. Langsung saja mungkin kita sudah menyimak tadi penyampaian dari Pak Presiden dan juga sejumlah menteri terkait. Ke Pak Firmansyah dulu, apakah ini sudah menjadi jurus yang ampuh untuk menangkal krisis? Iya, kita sudah lama ya mengharapkan munculnya paket kebijakan untuk mengatasi perlambatan ekonomi. Sejak bulan Mei, Juni sudah banyak kalangan yang menyebutkan dan menyampaikan bahwa stimulus yang dilakukan oleh pemerintah sejak bulan Januari, Februari ternyata belum efektif untuk bisa mendorong ekonomi kita di kuartal baik kuartal pertama maupun kuartal kedua itu seperti yang kita harapkan. Dan tentunya hari ini paling tidak harapan itu sudah terpenuhi. Dan memang pesan besar yang disampaikan tadi pertama bahwa otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia dan OJK bersama-sama dengan otoritas fiskal dan sektor real telah berkomunikasi dan berkoordinasi. Saya rasa itu adalah sinyal positif kepada dunia usaha, tidak hanya di Indonesia tapi juga calon investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Memang kalau kita lihat tadi juga disampaikan bahwa paket kebijakan ini adalah paket kebijakan ke-1. Dan tentunya nanti seperti Menko Perekonomian sebutkan akan ada paket kebijakan kedua dan ketiga kira-kira akhir September dan Oktober. Tapi kalau saya lihat dalam strukturnya memang paket kebijakan ini ditujukan pertama untuk pengendalian peningkatan daya beli masyarakat, kemudian untuk menarik investor, kemudian dari BI dan OJK tentunya pengamanan di sisi moneter dan juga ketersediaan falas dan rekening untuk menambah dana asing masuk ke Indonesia. Tetapi kalau kita perhatikan yang dibutuhkan industri yang sekarang ini ada juga, terutama industri yang padat karya. Itu yang saya lihat belum masuk dalam paket kebijakan itu. Dari sisi UKM sudah ada upaya penurunan kredit tingkat suku bunga KUR dari 22 menjadi 12 dengan subsidi dari pemerintah. Kemudian juga ada penguatan koperasi dikaitkan dengan usaha UMKM di daerah, kemudian juga dana desa. Tetapi industri padat karya yang tanggal 1 September kemarin buruh juga turun ke jalan dan sejumlah ancaman PHK di beberapa daerah juga sudah mulai muncul. Ini yang saya lihat belum masuk ya. Apakah nanti akan masuk di paket kebijakan kedua, kita akan tunggu saja. Tapi yang kita lihat sebuah sinyal positif bagi perekonomian kita. Saya ke Pak Thomas dulu. Apakah poin yang sama itu terkait dengan insentif atau stimulus bagi industri padat karya juga yang diharapkan pengusaha agar segera diberikan begitu dari pemerintah? Ataukah ada poin lain Pak yang ingin ditambahkan dari paket kebijakan yang sudah disampaikan? Salah satu begini, beberapa waktu ini kita juga memberikan masukan-masukan ke tim di kantor Wapres, di Menko Perekonomian untuk beberapa hal. Khususnya mengenai berbagai peraturan untuk diadakan semacam deregulasi maupun deregulasi dari sektor swasta. Sebenarnya yang keinginan kita paling utama itu jangan sampai ada terjadi PHK. PHK ini kan menjadi masalah ya karena membuat daya beli akan tambah turun dan juga industri harus melakukan hal-hal yang kurang enak karena dan ini memang harus dijaga. Salah satu sebenarnya paket yang kita harapkan adalah paket-paket yang juga menahan supaya tidak terjadi PHK. Saya dengar tadi ada ya paket itu, tapi dalam implementasi seperti apa menjadi. Nah, yang kedua, peningkatkan daya beli. Karena bagaimana juga daya beli ini sangat penting. Ya, karena kalau daya belinya tidak bisa meningkat, otomatis produksi nggak bisa. Terus ketiga, ekspor. Kita lihat beberapa produk kita, khususnya di bidang saya sendiri di perikanan, seperti udang, kita masih punya potensi ekspor dengan nilai tukar yang melemah, otomatis potensi kita bisa. Tetapi sayangnya
potensi yang bagus ini ternyata tidak bisa karena berbagai peraturan. Nah, inilah paket-paket yang kita harapkan dari paket pertama ini adalah semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan akhir-akhir ini yang agak ternyata kurang bisa mendukung ke industri, itu bisa diadakan istilah diperbaiki lah, tidak dibongkar, tetapi diadakan umpamanya ya di dalam sektor perikanan mengenai evaluasi daripada kapal-kapal Indonesia yang benar-benar sudah sudah diadakan semacam oleh tim Satgas. Kalau itu bisa dikeluarkan tentunya akan bisa bekerja mencari ikan, menangkap ikan, kemudian kita bisa ekspor. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu dilakukan dalam deregulasi. Tapi implementasi seperti apa? Karena ini kan paket dari kantor nanti harus Menteri Teknis yang melakukan ini. Karena Pak Menko Perekonomian sudah melakukan ini akan dilakukan. Tapi nanti pelaksanaan itu kan Menteri peraturan-peraturan teknis kan harus segera dirubah atau diperbaiki atau mungkin dicabut, ada yang diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah mengenai saya pikir juga perlu karena kita juga sektor dunia usaha ini tertekan karena berbagai peraturan yang akhir-akhir ini kan kelihatannya banyak sekali, baik itu di sektor makanan dan minuman. Peraturan seperti apa sih Pak? Karena ini ada 89 peraturan sebenarnya yang akan dipangkas meskipun kita tidak tahu secara detail apa peraturan tersebut. Tapi mungkin dari yang Bapak sebutkan nanti mungkin bisa disampaikan. Memang ada berbagai peraturan yang sudah merupakan draft. Ya, contoh ya di dalam makanan dan minuman kita ada peraturan bahwa industri harus mengumpulkan sampah. Ya, itu ada undang-undang sampahnya, tapi dalam pelaksanaan kan susah. Kemudian ada beberapa bahan yang menjadi bahan B3, itu juga menjadi masalah. Nah, hal-hal seperti ini, seperti ada juga mengenai Mahkamah Konstitusi memutuskan semuanya air bawah tanah menjadi problem ya, karena industri sekarang tidak bisa berinvestasi, bahkan beberapa industri yang sudah ngajukan PMA di BKPM terpaksa harus tertunda karena adanya peraturan mengenai air bawah tanah yang masih belum diselesaikan. Nah, ini kan menghambat. Jadi kalau pemerintah memang ingin menaikkan investasi, tentunya memang diperbaiki dulu iklim investasinya. Dan yang industri yang sudah ada di dalam negeri harusnya dipertahankan saya agak khawatir ya kalau kita narik investor asing, tapi yang dalam negeri pada takut, pada mati gitu ya, Pak, ya. Nanti selain kaya saing, orang juga lihat yang dalam negeri aja nggak ditolong, apalagi anak baru lah ya. Ini tapi saya appreciate bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah betul, bahwa sudah ada hal seperti memang peraturannya demikian banyak ya. Saya lihat dari 154 lebih ya, baru 89 yang dilakukan ya. Nah, mungkin tahap kedua kita, dan ini kita berharap dari masukan-masukan seperti pajak ya, dalam soal perpajakan, soal 137 maupun peraturan 105 yang mengenai pajak PPh sekali ini kan membuat industri terkaget-kaget ya. Jangan kita percaya pemerintah melakukan hal yang baik ya, elektronik sistem. Tapi seringkali elektronik sistem ini seringkali input datanya nggak pas. Contoh salah satu dalam soal udang. Kita dilarang mengimport udang Faname. Ya, tujuannya supaya kita mencegah penyakit. Tapi di dalam HS number-nya 1. Tapi begitu diimplementasikan sistem elektronik, Bea Cukai langsung bilang ini tidak boleh diimpor. Nah, yang jadi kena adalah induk. Yang 100% kita induk ini masih harus diimpor dari luar negeri. Nah, karena itu tidak bisa. Kalau ini tidak diselesaikan, otomatis dalam 3 bulan lagi tidak akan ada bibit udang yang bisa diproduksi. Nah, yang ini menjadi Pak Thomas, kita tahan dulu. Pak Firmansyah, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.